Memanas, Presiden Amerika Biden sebut PM Israel Netanyahu pria jahat sialan. כפי שכוחותינו עושים בנחישות בפשיטות תקיפות מאוד בצפון הרצועה ובמרכזה. שלישית, נדרש נטרול התת-קרקע, כפי שכוחותינו עושים בשיטת... Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai bad fucking guy atau pria jahat sialan. Pernyataan Biden ini muncul di tengah meningkatnya rasa frustasi dari ketegangan antara kedua negara mengenai genosida Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Menurut laporan Politico, sumber yang tidak disebutkan namanya yang berbicara dengan Biden disebut-sebut baru ini mengatakan Presiden semakin curiga terhadap Netanyahu selama perang Israel di Gaza yang sekarang sudah memasuki bulan keempat. Biden bahkan sampai secara pribadi menyebutkan sebagai pria jahat sialan. Laporan tersebut mengklarifikasi bahwa juru bicara Biden, Andrew Abetes, membantah hal tersebut dan mengklaim Presiden tidak mengatakan hal tersebut dan dia juga tidak akan mengatakan hal tersebut. Kedua pemimpin tersebut menurut dia menjaga hubungan selama puluhan tahun yang saling menghormati di depan umum dan juga secara pribadi. Benar atau tidaknya, laporan tersebut komentar Presiden Biden tersebut menyoroti semakin besarnya rasa frustasi yang dimilikinya terhadap Perdana Menteri Israel mengenai cara dia menangani perang. Hal itu lantaran penolakan Netanyahu terhadap nasihat Amerika untuk mengurangi intensitas perang. Selain itu, karena risiko genosida yang dilakukan Israel di Gaza merusak reputasi dan poin pemilu pemerintahan Biden. Meskipun Gedung Putih telah mempercepat penjualan amunisi dan senjata senilai ratusan juta dolar ke Israel, bahkan melewati tinjau Kongres dan dukungan militer dan diplomatik yang signifikan yang telah diberikan kepada Tel Aviv selama perang. Israel juga menyalahkan pemerintahan Amerika atas kurangnya dukungan dan kritik terhadap skala kekejaman Israel terhadap warga Palestina. Ketidakpopuleran Presiden Biden yang semakin mendalami kalangan basis pemilihnya juga telah membuat banyak pejabat Gedung Putih dan tokoh politik Partai Demokrat menentang keringanan hukumnya terhadap Israel. Anggota Kongres tersebut menyesalkan situasi yang saat ini adalah bencana secara politik dan basis partai benar-benar marah. Dan ini bukan hanya terjadi di kalangan sayap kiri saja, saya belum pernah melihat penderitaan yang mendalam seperti yang saya lihat terkait masalah Gaza ini. Bibi adalah racun bagi banyak pemilih Demokrat dan Biden harus menjauhkan diri darinya. Kemarin. Pertahanan Iron Dome Israel kembali ditumbangkan Hamas setelah Israel berani serang tempat ibadah Palestina. Ribuan roket kembali menyerbu pertahanan negara Israel. Si kubah besi andalan negara Zionis itu akhirnya rata hanya mencegat 10% dari gempuran yang dilayangkan oleh tentara perlawanan Gaza. Kini posisi militer Israel makin rumit, apalagi setelah kedatangan pasukan Amerika yang ikut meringsek masuk Gaza membuat perlawanan dan perang makin luas. Tembakan ribuan roket dalam hitungan menit ke berbagai kota di Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa yang diluncurkan Hamas telah menunjukkan kelemahan sistem pertahanan rudal Iron Dome. Ribuan roket itu gagal dicegat, menghantam banyak gedung dan instalasi militer Israel. Sesaat setelah serangan ribuan roket, ratusan milisi Hamas memasuki kota-kota Israel selatan melalui jalur Gaza.
Mereka mengumbar tembakan dan menyandera ratusan orang yang diakui pasukan pertahanan Israel sebagai warga dan juga tentara Israel. Pasukan pertahanan udara Yuri Kuntov menunjukkan bahwa meskipun Iron Dome adalah sistem pertahanan udara yang sangat canggih, ia memiliki kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh musuh manapun. Satu baterai Iron Dome dapat melindungi area yang relatif kecil, sekitar 150 km persegi. Kedua, Kuntov mencatat Iron Dome sangat efektif ketika menghadapi sejumlah kecil target masuk yang semuanya mendekati dari arah yang sama. Jika terjadi serangan yang lebih intensif yang melibatkan setidaknya 100 roket, Iron Dome biasanya gagal melakukan tugasnya dan hingga 90% roket melewatinya dan menyerang sasaran yang dituju, paparnya. Seperti dikutip Sputnik, sejarawan tersebut mengamati bahwa militan Hamas dengan sengaja meluncurkan roket massal dari berbagai arah, tampaknya untuk melumpuhkan pertahanan Iron Dome Israel yang benar-benar tumbang. Ketika sistem Iron Dome mencegat salvo pertama, ketika berhadapan dengan roket-roket tersebut, ia tidak mampu menangani salvo kedua, yang ditembakkan hampir 1 menit setelah salvo pertama. Jadi roket-roket dari salvo kedua, ketiga, dan keempat mencapai target mereka tanpa ada perlawanan. Katanya, menambahkan bahwa taktik ini pada dasarnya memanfaatkan inefisiensi Iron Dome. Selain itu, kata Kuntov, satu rudal pencegat Iron Dome berharga setidaknya $20.000 Amerika, sementara roket yang dirancang oleh Hamas hanya berharga sekitar $2.000 hingga $3.000 per unit. Atau 20.000 seharga, atau rudal pencegat Iron Dome Israel berharga hampir 50 juta rupiah dan milik atau seharga 500 juta rupiah dan milik Hamas hanya seharga 30 juta rupiah.